Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan Yang pulihkanku, Kau Yesus. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang pulihkan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkan. Katakan, Kau sanggup, Kau sanggup limpahkan kebutuhan. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban hidup kami, jawabanku. Sekali lagi saya ajak kita bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau yang pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup limpahkan kebutuhan kami. Kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Yesus, Kau jawab. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib Tuhan dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Yesus, Kau jawab. Mari sidang jemaat, kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah. Kami sembah Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib di dalam setiap hidup kami. Ku sembah Kau, ku agungkan Tuhan. Yesus, Yesus, Kau sekali lagi. Oh, lebih lagi di hadapan Tuhan.
sembah Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkau ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kuagungkan Yesus, Yesus Kau jauh. Sekali lagi saudara, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Oh terima kasih Tuhan, sembah Kau. Oh ku agungkan Tuhan Yesus jauh. Mari saudara naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami sembah Kau. Oh Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ku agungkan Yesus, Kau jawaban hidup kami. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus Kau. Musik setengah suara. Mari kita angkat tangan kita saudara, lebih sungguh-sungguh katakan ku sembah Kau. Sembah Kau Tuhan. Oh ku agungkan Yesus. Jawab sekali lagi, sembah Kau, ku sembah, ku agungkan. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan Tuhan. Yesus, Yesus Kau jawab. Katakan Yesus Kau jawabanku. Yesus Kau jawabanku. Terima kasih. Tidak ada tempat untuk kami bertanya. Tidak ada tempat kami untuk mendapat jawaban yang benar, kecuali Engkau Yesus yang berfirman kepada kami juga pada malam ini, di mana kami memperingati hari di mana Allah kami merendahkan diri, mengosongkan diri. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, menjadi manusia biasa, menderita bahkan mati di kayu salib untuk menebus hidup kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami bukan lagi orang yang terhilang, tapi orang yang diselamatkan. Bukan lagi orang yang tersesat, tetapi orang yang dibawa kembali ke kandang daripada Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, semakin hari semakin dekat datang-Mu Tuhan. Bagi kami orang yang percaya, kami mengangkat tangan kami ke sorga. Kami katakan Tuhan datanglah segera. Kami siapkan hidup kami saat ini. Dan hanya firman-Mu yang menjawab kami Tuhan. Jawablah kami lewat Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan. Kami menyiapkan hati mendengar. Tidak ada satu pun yang tidak mendengarkan firman Allah. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Setiap anak-anak didiamkan,
Bahkan setiap kami Tuhan mendengarkan dengan serius apa yang Tuhan sampaikan. Sebab bukan hamba manusia yang berfirman, tapi Engkau hanya memakai kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa iblis roh jahat yang mengganggu kami sudah disingkirkan di dalam nama Yesus Kristus. Pergi engkau, tinggalkan ruangan ini, istimewa ruang hati dan pikiran kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Malam ini saya sampaikan temanya Natal kita, jangan menyukai kegelapan. Ya, mengapa kita tidak boleh menyukai kegelapan? Karena terang itu sudah datang. Allah sendiri tidak suka kegelapan. Ya, ketika Lucifer jatuh dalam ketidaktaatan, memberontak, maka segalanya gelap gulita ketika dia dilemparkan ke bawah, dia merusak ciptaan Allah. Ya, kemudian gelap gulita meliputi, kata kitab Kejadian. Lalu Allah melihat yang rusak, yang gelap, dia tidak senang. Lalu dia menciptakan terang, itu yang pertama. Allah menjadikan terang dan menamai terang itu baik, gelap itu tidak baik. Makanya saya mengambil tema jangan menyukai kegelapan, apalagi di hari menjelang datangnya Tuhan yang semakin dekat. Yesaya 21 ayat 11 sampai 12. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ya, Ada seorang berseru kepadaku dari Seir, ya. hai pengawal, masih lama malam ini? Masih lama malam ini. Hai pengawal, Ya. masih lama malam ini? Ya, Pengawal itu berkata, pagi akan datang, pagi itu akan muncul. tetapi malam juga. Malam sekalian barengan dengan pagi. Malam itu gelap. Masih gelap berapa lama gelap? Pengawal itu mengatakan ada datang pagi. Tapi sayangnya bersamaan dengan datangnya terang, datang juga gelap. Itulah akhir zaman. Lanjut dibaca. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ya, kita harus hidup percaya nubuat yang disampaikan Alkitab. Alkitab ini berisi nubuat yang sudah tergenapi dan yang masih belum tergenapi. Tapi apa yang dinubuatkan Allah itu pasti digenapi. Makanya Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus 1 dia mengatakan perhatikan firman nubuat itu. Jangan kita meremehkan. Sebab firman nubuat itu digenapkan. Contoh, nubuat tentang kelahiran Kristus yang diucapkan di Yesaya kan sudah digenapkan 2000 tahun yang lampau. Tuhan sudah datang. Kita percaya. Walaupun banyak orang tidak percaya. Bagaimana orang Kristen menyembah manusia? Saya dan saudara tidak menyembah manusia. Kita sedang menyembah Allah yang benar. Kenapa dia mesti diakui sebagai manusia? Kalau saudara tidak akui Yesus sebagai manusia, saudara berada di bawah roh antikris. Makanya kita perlu makan perjamuan suci. Perjamuan suci meneguhkan kepercayaan kita bahwa Allah pernah datang ke dunia menjadi manusia, dan itu tujuannya naik ke atas kayu salib
Kemudian dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Lalu sekarang kita di era ini menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kita berada di era kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak boleh lalai, tapi kita maju. Jangan malas secara rohani. Bersaksi, memberi belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya. Datangnya pagi kapan? Pertanyaannya. Tolong dibaca lagi baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik yang dibaca ini. Yesaya 21 ayat 11 sampai 12. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ya. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Ya. Hai pengawal, masih lama malam ini? Masih lama malam ini. Hai pengawal, Ya. masih lama malam ini? Ya. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, Pagi itu akan muncul. tetapi malam juga. Malam sekalian barengan dengan pagi. Pagi itu mewakili terang, malam itu mewakili gelap. Ya, pagi itu terang datang, tapi terang dan datang itu bersamaan dengan kegelapan. Apa saudara tidak bisa lihat? Saya mencoba dengan pertolongan Roh Kudus membukakan mata rohani saudara. Yesus sudah datang 2000 tahun yang lampau. Yesus sudah tersalib dan sudah naik ke surga. Sisa satu, datangnya dia. Dia sudah datang dengan terang. Dia bilang, akulah terang, akulah terang dunia. Tapi bersamaan dengan Yesus sudah datang sebagai terang, kegelapan juga meliputi dunia ini. Itu yang dikatakan Yesaya. Pagi datang tapi malam juga. Malam kegelapan. Yesus berkata, sebelum dia datang, manusia akan hidup dalam kegelapan. Makan minum seperti zaman Nuh, zaman kegelapan. Sampai Tuhan marah dan mengatakan, rohku tidak tinggal dalam manusia selamanya. Karena manusia itu melakukan kesalahan yang sangat menyakitkan. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, lalu sakit hatilah Tuhan bahwa dia sudah menciptakan manusia dan manusia berbuat semena-mena dengan dosa, kawin mengawin, makan minum. Itu kegelapan. Dan manusia akan melakukan menjelang kedatanganku yang kedua kali, kata Tuhan. Itu kegelapan. Sementara terang sudah ada, tapi kegelapan juga datang. Jadi hati-hati. Apa itu kegelapan? Tidak mungkin 1 jam bisa menyelesaikan. Saudara rajin baca Alkitab. Saudara rajin Bible study. Saudara rajin membaca setiap hari. Ya. Saya tadi katakan, nubuat tentang kedatangan Tuhan ini akan digenapi. Nubuat tentang kegelapan akan digenapi. Apa yang dikatakan Yesaya itu dikatakan. 2 Petrus 1. Baca, saudara. Ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Ya. sebagai Raja. Ah, Tetapi kami adalah saksi mata dari Saksi. kebesarannya. ini yang menuliskan, katakan saksi mata. Petrus saksi mata, Yakobus saksi mata, Yohanes saksi mata. Ya, terus baca. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ya. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, Ya, inilah anak yang kukasihi, ini anak yang kukasihi. kepadanya lah aku berkenan. Ya. Terus
Suara itu kami dengar datang dari sorga, Ya, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Oleh firman yang disampaikan para nabi itu nubuat. Nabi itu karunianya bernubuat. Itu dulu digenapi. Tidak ada satu kata ya dari Alkitab yang tidak digenapi. Saudara jangan meremehkan Alkitab. Harganya murah. Isinya loh. Ya. Aku diteguhkan, kata Petrus, firman nubuat. Lanjut, ayat 19 sudah dibaca. Ya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, Ya. sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, Ya. sampai fajar menyingsing Ya. dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Nubuat dalam kitab suci, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. walaupun itu kita harus perhatikan, tapi tadi saya katakan tidak boleh semaunya itu disampaikan. Harus sembahyang, harus dikumuli, ditanya sama Tuhan. Ya, terus Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, iya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. kalau kita hamba Tuhan menduka citakan Roh Kudus, tidak hidup dengan Roh Kudus, kita tidak berbicara dengan Roh Kudus, walaupun kita tidak sempurna. Ya, jadi perhatikan nubuat bahwa Yesus segera datang, tapi sudah ada sekarang, Dia sudah terang, Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah manusia yang percaya. Ketika zaman Nuh, Roh Kudus pergi. Perhatikan, Roh Allah tidak tetap pada manusia. Roh Allah itu roh terang. Kalau Roh Allah pergi berarti gelap. Itu zamannya Nuh. Dan nanti kembali manusia, kata Alkitab dalam Injil Matius diceritakan, dalam Injil Lukas, akan kembali seperti zaman Nuh. Nah itulah yang dikatakan Yesaya tadi, datangnya pagi juga disertai datangnya malam. Kita hidup sekarang dalam terang Tuhan, tapi juga ada kegelapan yang sedang ada di dalam dunia. Jadi kita mesti lebih berhati-hati. Sekali lagi saya selalu ingatkan, jangan sampai terhilang. Jangan sampai masuk di dalam penghukuman kekal. Di situ tidak ada tempat untuk keluar. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bukan 1000 tahun. Nanti sudah selesai dia keluar. 1 miliar tahun dia keluar. Tidak. Tidak. Takut akan Tuhan itu terhindar manusia dari jeratnya maut. Ya. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 5 dan ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak lahir untuk kita, nubuat. Itu digenapi 2000 tahun yang lampau. Di palungan tempat tidurnya raja segala raja, Allah pencipta yang menjadi manusia. Terus Seorang putra telah diberikan untuk kita. ya, Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Ya. Raja damai. Ini nubuat Yesaya tentang kelahiran Raja Damai, dan sudah digenapi. Dan malam ini kita jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali memperingati hari lahirnya. Yesaya juga menubuatkan kematiannya di atas kayu salib. Oleh kuasa bilur Tuhan dikatakan orang sakit itu sembuh. Dia memikul, mukanya tidak lagi seperti manusia, kata Yesaya. Dan itu sudah digenapi. Dan saya dan saudara yang saya kasihi, yang malam ini hadir dari hati saya paling dalam mengasihi saudara, saya mau ingatkan, dia segera datang kembali. Persiapkan dirimu. Ya. Kejadian pasal 1. Baca ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Waktu Lucifer jatuh, gelap gulita menutupi bumi. Siapa Lucifer? Malaikat pemuji penyembah yang dekat dengan hadirat Allah. Ada 3 penghulu malaikat. Malaikat Lucifer, malaikat Mikael, malaikat Jibrail. Malaikat Jibrail itu malaikat pewarta. Malaikat Mikael itu panglima perang. Malaikat Lucifer pemuji penyembah, tapi sombong. Makanya Tuhan bilang jangan sombong. Kalau sombong itu benihnya Lucifer di dalam kamu. Apa toh yang kita mau sombongkan? Sekolah kita tinggi, uang kita banyak, apalagi kedudukan kita bagus, itu tidak ada yang dipegang, tidak bisa saudara, tidak ada yang kita pegang. Kalau Tuhan panggil, walaupun sudah sehat, katanya sehat tidak ada apa-apa, kalau Tuhan panggil hari ini, Tuhan punya cara. Makanya kita harus hidup takut Tuhan. Ya, walaupun sakit, dokter bilang tidak ada apa-apa obatnya, tidak bisa sembuh lagi. Tapi kalau Tuhan mau kasih hidup, hidup. Yang berkuasa siapa? Tuhan. Baca Kejadian 1 lagi tadi yang saya minta. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Begitu dia mau menciptakan dunia alam semesta sampai kepada manusia Adam yang diciptakan terakhir pada hari ke-6 sebelum istirahat Tuhan. Yang diciptakan nomor 1 apa saudara? Tolong kita komunikasi jawab. Yang diciptakan pertama apa? Hari pertama itu apa? Loh, inilah yang saya selalu ajarkan, jemaat harus bersuara. Berdoa bersuara, menyembah Tuhan bersuara. Apakah Tuhan menjawab biar doa saya tidak bersuara diam-diam aja? Iya. Tapi Tuhan mau kita berseru. Coba, apa kata kita berumah? Barang siapa percaya dan berseru, ia bisa. Betul ya? Atau salah? Ini ada pendeta di sini. Betul, ada ayatnya. Barang siapa percaya di mana? Di hati dan berseru.
Yesus adalah Tuhan. Selamat. Betul ya? Waktu Petrus mau tenggelam, apa yang dia buat? Tuhan, tolong aku. Kan berseru. Waktu Raja Daud dalam kesukaran, dalam kejar-kejaran, walaupun itu anak sendiri, apa yang dia buat? Dia bilang sama Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan, selamatkan aku, kata Mazmur. Coba, orang Kristen kok diam-diam, memuji, menyembah diam-diam. Mari kita bersorak. Wahyu 19 mengatakan, bersorak haleluya, itu seperti himpunan desau air bah di sorga. Di sorga tidak laku kalau orang diam-diam. Loh, mau baca? Ayo kita baca ya, Wahyu 19. Ini, nanti jangan tinggalkan dulu ini kejadian. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya. Haleluya, suara nyaring. Suara nyaring. Bersuara menyanyi. Bersuara memuji Tuhan. Bersuara waktu kita menyembah, bukan diam. Waktu Petrus mau tenggelam, bersuara tidak? Hah? Bersuara. Tuhan, tolong. Yalah. Kalau kita orang Kristen, kalau di gereja, malas kita bersuara. Kalau di luar gereja, atau di rumah kita sedang tengkar ribut, suaranya wah besar sekali. Maafkan kalau ada yang tersinggung. Tersinggung itu baik. Ada pendeta di Jakarta khotbah baru-baru. Ya. Kalau firman Tuhan, khotbah seorang pendeta tidak menyinggung saudara, itu khotbah tidak bagus. Tapi orang tersinggung. Tapi kalau khotbah tidak menyinggung, tidak tersinggung, saudara tidak akan berubah, tidak sadar kekurangan kesalahannya. Apa yang Tuhan inginkan dari kita manusia? Berubah. Dari tabiat manusia, darah daging dari mama saya. Kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak lahir kembali, lahir baru oleh firman. Sebab kita lahir dalam kandungan, dalam kesalahan. Kita lahir diperanakan dalam dosa. Kalau kita tidak berubah, lahir baru terus dibaharui, Tuhan tidak akan terima kita. Karena Tuhan ingin terus-menerus kita dibaharui sampai kembali menjadi serupa Allah, Allah yang adalah terang itu. Itu kata kitab Kolose, tentu saya tidak bisa bacakan satu persatu, waktunya habis. Saudara bisa baca Kolose 3 ayat 10, catat, dipulang baca. Kita diolah, dirubah Tuhan dari hari ke sehari oleh firman yang memandikan kita seperti air memandikan kita, sampai satu hari kelak kita menjadi serupa Allah. Sekarang banyak manusia hidup dalam gelap, suami gelap, istri ya gelap, semua gelap, keuangan gelap. Coba saudara mau kejar dunia sedang tenggelam itu loh, sedang lenyap, saya tidak mau. Saya pesan anak cucu semua, jangan ya, jangan. Setinggi apapun ilmumu, jangan sombong dan jangan mabuk. Berseru, bersorak. Nah, tadi Allah menciptakan apa? Terang. Terang itu baik.
Dipisahkan terang dari gelap. Sudah baca selesai Kejadian 1 ayat 4 dan ayat 5. Baca. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ya. Dan Allah menamai terang itu siang. Terang itu siang. Dan gelap itu malam. Gelap itu malam. Dipisahkan. Jadi jangan menyukai kegelapan. Walaupun nubuat Yesaya mengatakan datangnya pagi itu terang, akan disusul juga datangnya kebersamaan terang dan gelap. Sekarang kita disebut anak terang. Sekarang kita sudah tahu Yesus sudah lahir, terang itu sudah datang. Kan Yesus sendiri berkata, aku ini terangnya dunia. Coba baca dulu Yohanes 8. Ya. Yesus berkata, aku terang dunia. Ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Aku terangnya dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara semua orang percaya? Amen. Nah, mulai sudah, tapi belum semua amin. Buka mulut. Saudara orang percaya Yesus? Amen. Berarti saudara orang terang. Orang terang tidak suka gelap. Betul? Orang terang tak suka dengan gelap. Tapi gelap tidak bisa dihindari. Akan ada kegelapan dunia. Tapi jangan milih gelap itu. Jangan suka dengan gelap. Allah pisahkan terang dengan gelap. Ya toh? Itu kan Kejadian pasal 1. Selama ini saudara baca tapi tidak menghiraukan apa artinya. Mungkin saya jujur juga katakan saya cuma baca waktu itu, kemarin dulu, tahun lalu saya juga tidak pahami. Tapi malam ini Tuhan membukakan mata saya. Dia pisahkan terang dan gelap. Sebab dia sendiri itu terang. Allah yang kita sembah, yang kita ikuti terang. Jadi orang Kristen tidak boleh hidup gelap. Punya istri gelap. Punya suami gelap. Punya uang gelap. Apa toh uang boleh gelap-gelap? Korupsi, tipu-tipu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Waktu saya diberitahu, anak saya, itu cucu saya ngomong, ada hamba Tuhan khotbah. Kalau khotbah saya tidak menyinggung, itu khotbah yang tidak bermutu. Loh, kan kita diinginkan Tuhan berubah. Makanya jangan tersinggung. Turun ke bawah. Akulah itu Tuhan. Ampuni saya. Itu yang benar. Itu pindah dari gelap ke terang. Pindah dari maut kepada hidup. Untuk itu kita masuk gereja. Untuk itu kita dengar firman. Untuk itu Tuhan memanggil kami. Meninggalkan pekerjaan kami. Jadi pelayan Tuhan. Lalu kita segan. Tidak mau karena ada pejabat di sini. Ada orang kaya di sana. Ada orang kaya. Kita tidak berani ngomong. Lalu kita mau selamatkan orang. Atau kita cuma mau. Ya. Nah itu pendeta bilang, kalau tidak menyinggung, tidak tersinggung. Nah, kalau saudara tersinggung, saudara bilang haleluya. Oke? Mau? Mau? Coba aku mau dengar siapa yang tersinggung. Walaupun saya tutup mata.
Ya. Siapa yang tersinggung dari tadi? Yang bilang haleluya, berani tidak? Sudahlah, tidak apa-apa. Tuhan yang tahu bahwa kamu sudah tersinggung. Ya, jadi baik. Jadi baik. Puji Tuhan. Nah, jadi terang datang bersama. Jangan suka gelap. Punya Roh Kudus? Saya mau tanya lagi. Saudara punya Roh Kudus? Punya atau tidak? Punya. Sebab banyak orang Kristen tidak punya Roh Kudus. Banyak orang Kristen tidak punya Roh Kudus. Kalau saudara punya Roh Kudus, saudara pasti senang beribadah, senang mendengar firman, senang untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan hatinya. Saudara kalau punya Roh Kudus, berbuat sedikit salah, dia akan mengingatkan, bukan menuduh. Setan itu penuduh, Roh Kudus itu menginsafkan. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu tidak benar. Itu kerjanya Roh Kudus. Tapi zaman Nuh itu, manusia tidak mau dengar kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Lalu Allah pilu hatinya. Dan dia katakan, Rohku tidak selalu tinggal di dalam manusia. Karena Roh Allah adalah Allah. Dan Allah adalah terang. Roh Kudus terang, bukan kegelapan. Saya ulangi ya. Allah itu roh. Dan Allah itu terang. Dan rohnya Allah itu roh terang, bukan roh gelap. Justru waktu zaman Nuh, orang kawin-kawin, itu roh Allah keluar. Waktu roh Allah keluar, maka gelap manusia pada zaman itu. Dan nanti menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali, orang akan hidup seperti zaman Nuh. Berarti banyak orang hidup dalam kegelapan, termasuk orang Kristen. Sebab itu jangan mendukakan roh Allah, jangan mematikan roh Allah dengar-dengaran. Akui kalau salah, kalau tidak ya sudah. Ada banyak orang tersinggung, tak ngerti. Lalu dia bilang, pendeta, saya tidak cocok, bye-bye. Saudara keluar dari gereja satu ke gereja lain, tidak ada masalah. Jangan keluar dari tubuh Kristus, mati, saudara, binasa. Dengar ya, ada orang tersinggung. Jangan ya, justru khotbah hamba Tuhan menyinggung saudara, menyatakan salah saudara, itu untuk memperbaiki kelakuan kita. Jangan pergi, di situ engkau bertahan. Saya bilang sama kaum muda satu, kalau opa tegur kamu, itu opa sayang kamu. Kalau opa tidak tegur lagi, opa tidak sayang. Betul ya? Hah? Kalau anak saudara salah, saudara tegur tidak? Hah? Anak saudara salah, dibiarkan? Tidak toh. Ditegur toh. Kalau dia tidak mau ditegur, dia apa? Hah? Ambil rotan, cambuk. Itu Allah, Bapakku yang di surga. Kalau saudara ditegur di firman tidak mau, saudara diizinkan masuk dalam apa? Kesesatan pun. Pokoknya disiksa, sakit, apa, menderita. Itu pukulan. Tapi Allah saya dan Allah saudara seperti ayah dan orang tua itu, kalau dia tegur anaknya, dia hajar anaknya karena kasih, love. Allah itu kasih. Barang siapa ku kasihi,
ia ku hajar, ia ku tegur. Betul? Hah? Betul kah? Gak jawab lagi. Betul? Nah, di mana ayatnya? Ayo. Ayo, betul. Di mana ayatnya? Wahyu 3. Ayat 19 atau ayat 20. Baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tobat. Itu berubah. Jadi kalau khotbah pendeta tidak menyinggung, itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Ya. Nah, saya mau teruskan. Ketika terang itu datang, gelap itu datang. Alkitab mengatakan nanti manusia akan hidup zaman Nuh. Tapi baca dulu Kejadian pasal 6 ayat 3. Nah, supaya sudah bisa tahu, wah benar Alkitab tidak salah. Kegelapan menguasai dunia. Ya. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya. Karena manusia itu adalah daging. Manusia adalah daging. Daging. Perbuatannya daging. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, Ayat 6. maka menyesallah Tuhan Ya. bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Lalu dia ambil keputusan. Rohku tidak selamanya tinggal. Tadi di dalam Kejadian 1, Allah itu apa? Roh Allah melayang-layang. Allah itu roh. Roh Allah itu terang, karena Allah terang. Roh Kudus itu roh terang. Ketika manusia menjadi begitu jahat di zaman Nuh, roh Allah yang adalah terang keluar. Kalau Roh Kudus keluar dari kita, maka kita jadi gelap. Itu sebabnya saya selalu mengatakan pada jemaat, kita harus minta penuhi saya dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi saya, karena Tuhan berjanji akan ada hujan akhir, di mana Roh Kudus dicurahkan berlipat-lipat, menjadikan kita saksi, dan itu nanti membawa kita terbang ke angkasa. Roh Kudus itu rohnya Allah, roh terang. Percaya Yesus harus dilanjutkan, dibaptis, bertobat, dipenuhi Roh Kudus. Lanjutkan Bible study, lanjutkan pemahaman Alkitab, lanjutkan berbuah-buah roh, hidup dalam terang. Lanjutkan mulai rajin menyembah. Karena itu 3 kali dalam ibadah ini, 3 macam ibadah ini harus kita perhatikan. Terutama pelayan-pelayan. Justru Anda pelayan, perhatikan. Ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah persekutuan hari Minggu. Matius pasal 24. Mari baca. Inilah kegelapan yang sedang mewarnai dunia kita. Ya. Jangan pernah sombong, ya. Jangan pernah tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur. Ya. Nah, Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Ya. demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya. Terus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, Ya.
kawin dan mengawinkan, Ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. ya, Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang Ya. dan melenyapkan mereka semua. ya. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah ini kawin mengawin kembali zamannya Nuh, gelap. Jadi itu tadi Yesaya menubuatkan datangnya pagi, itulah terang, bersamaan datangnya malam, gelap. Ini keadaan dunia sekarang. Apa saudara tidak dengar deru perang sekarang? Siapa yang dengar deru-deru perang yang sudah ditrompetkan para pemimpin negara-negara? Dengar atau tidak? Dengar toh? Itu Alkitab katakan. Tapi sebelum itu Tuhan mengatakan penyesat. Murid-murid tanya di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu? Apa yang Yesus jawab? Waspada supaya jangan ada yang menyesatkan. Puji Tuhan. Jadi kalau baca kembali Matius 24, tolong baca dulu ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, Kata mereka, katakanlah kepada kami, Ya. bila manakah itu akan terjadi, Ya. dan apakah tanda kedatanganmu apa tanda kedatangan Tuhan? dan tanda kesudahan dunia. Apa artinya nanti kedatangan Tuhan? Sudahnya dunia selesai. Jadi jangan cari dunia, saudara. Dunia itu seperti kapal besar mau tenggelam. Jangan kejar dunia. Tinggalkan kerjamu, tinggalkan pekerjaanmu, usahamu, pergi ibadah kalau jam ibadah. Apa itu ajaran salah? Coba, saudara mau diajar benar atau mau diajar yang salah? Kalau orang waras, dia bilang ini ajarannya benar. Kalau orang tidak waras, dia tersinggung, bodoh. Dan itu tersandung awal daripada murtad. Ya. Baca ayat 4, apa jawab Tuhan? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, banyak orang disesatkan. Terus, Akulah Mesias. ya, Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. banyak orang akan disesatkan. Mau tersesat? Tidak mau. Makanya Yehezkiel, firman Tuhan mengancam. Yehezkiel, kamu gembala. Kalau aku berfirman tentang orang itu, ya, stop. Jangan lakukan. Kamu nih sungkan, segan, tidak mau ngomong. Dia masuk di lubang, tersesat. Kamu yang tanggung jawab, Yehezkiel. Celaka. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya mengasihi saudara. Yesaya 5 ayat 20. Perhatikan baik-baik. Ini akhir zaman, dekat datang Tuhan. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik Ya, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. itu penyesat. Dia cari orang Kristen yang suka dengar yang enak-enak, telinganya gatal. Ya, saudara hati-hati. Ya, jangan bilang terang itu kejahatan itu baik atau sebaliknya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Baca baik-baik saudara. Ini kegelapan yang meliputi dunia sekarang. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan
Ya. bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan Ya. oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Iya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahnya begini bunyinya. Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang sebagian orang akan murtad mengingkari Kristus. Banyak itu. Sebagian mereka patuh kepada roh-roh yang menyesatkan, mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. Jadi selain keinginan duniawi itu tadi, daging, Nuh pada zamannya itu ya keinginan dunia, daging, makan minum, kawin mengawin. Itu keinginan dunia. Karena itu Alkitab mengajarkan matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Pornografi, saya paling takut. Saya seringkali lihat pornografi muncul. Kalau anak muda dia lihat, dia tonton terus. Ada di YouTube, ada tuh enggak? Kasih anak-anakmu, pegang terus Alkitab, HP. Ini pornografi, ini kegelapan dunia, di mana-mana. Dulu mana ada? Dulu kalau bukan di zaman tahun 70-an, 60-an, kalau bukan saudara punya namanya blue film, punya kamera baru bisa muter. Tapi sekarang tidak perlu. Tontonan gratis, cuma bayar pulsa. Sedia internet. Saudara tidak lihat penggenapan firman? Lihat itu, lihat. Ini tidak pernah salah. Ya. Pornografi, keduniawian. Karena itu Kolose 3 ayat 5, matikan keduniawian. Kita masih hidup di dunia, tapi matikan duniawi kita. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, ya, yang sama dengan penyembahan berhala. ya, Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. ya, matikan. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, Ya, namun kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam gelap, kita berdusta, dusta. dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita mesti hidup dalam terang. Keuangannya terang, menikahnya terang. Kita baca saja, karena kita tahu terang ada gelap. Kita jangan suka gelap, maka kita harus baca beberapa ayat ini. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, Bangkit menjadi terang. sebab terangmu datang, Itu dan yang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena Roh Kudus di dalam kita, kita terang dunia. Kita bisa jadi terang. Tadi saya bilang kan, tidak ada gelap-gelapan. Terang. Terang benderang. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, Ya, telah hampir siang. hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Ya. dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, sudah mau siang. Tuhan sudah mau datang. Mari kita tinggalkan kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Keluar dari gelap, kepada terangnya yang ajaib. pergi kepada terang. Ya. Apa saudara mau diajar yang benar? Jangan tersinggung. Kalau tersinggung ya puji Tuhan. Ini orang ngajar yang benar untuk saya. Betul ya? Efesus 5, ini yang terakhir. Semua lega sudah. Ya. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, Dulu kita orang gelap. tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kita sekarang terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang. Hidup dalam terang. Anak terang. Terus baca lagi sedikit. Jangan malas baca. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan Nah, dan keadilan dan kebenaran. iya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dia berkenan atau tidak. Terang. Open. Dari mana kamu? Oh, tadi memang terlambat pulang di kantor. Jangan bilang saya dengan teman-teman di mall sana cerita-cerita. Bohong itu. Ngomong, saya di mall tadi cerita-cerita, Mam. Mau bilang di kantor ada rapat. Istri tidak tahu, Tuhan tahu. Ya tak? Sudah, nanti saudara baca sampai ayat 15. Jangan hidup dalam kegelapan. Semoga Tuhan tolong kita. Jangan menyukai gelap. Kita sudah melihat terang itu Yesus. Yesus itu ada di saya. Roh Allah ada di saya. Saya harus hidup dalam terang. Saudara diberkati Tuhan. Kurang ada yang ragu-ragu. Apa saudara diberkati Tuhan? Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu. Semua buka suara, semua menyanyikan nyanyian merindukan kasih ilahi. Yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu. Semua buka suara yang merindukan kasih Tuhan dan kasih ilahi. Semua buka suara, kasih
Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan kesudahan sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih aku dan kasih lahir Rabbasana Malabasana. Kasih Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Roh terang, supaya kegelapan keluar dari kami. Kasihnya Tuhan, haleluya, haleluya. Berkasihan sepanjang masa jiwaku merindu Rabaya Sakarabaya aku, haleluya, dengan setengah suara. Ibu-ibu wadah yang lemah, ibu-ibu Tuhan cari kamu. Kasihnya Tuhan meneguhkan, menguatkan. Haleluya. Buka suara menyembah. Kalau engkau perlu ditolong, buka suaramu, teriak saja, Tuhan tolong saya. Jiwaku merindu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ibu-ibu yang membutuhkan kasih, terang, kekuatan, penghiburan, taruh kedua tanganmu di dada. Taruh itu dengan katakan, kasih Tuhan yang kurindukan. Haleluya, haleluya. Oh, Ramasaka, Ramaya, Ramasaka, Ramawolia, Sada, Ramasaka. Takkan sudah kasihmu, Tuhan, kasih Tuhan. Sepanjang masa aku haus kasih Tuhan. Ramaya, Ramasaka. Aku merindu. Terima kasih Tuhan. Aku Urabasa namanya sekarang mau keluarkan suara. Kasih Rabasa, Rabasa. Haleluya, Rabasa. Roh Kudus turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus curahkan. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu. Oh, Ramasaka, Ramaya, Ramasaka, Ramaya, keagungan
kasih ilahi itu. Terima kasih. Kalau engkau susah, ekonomi susah, sampai uang kendaraan pun susah ke tempat ibadah, saya mau ingin katakan kepada saudara, kalau Yesus Allah menjadi manusia, Dia korbankan dirinya untuk membuka pintu surga. Masa saudara ke tempat ibadah tidak dikasih biaya? Masa saudara milik Tuhan tidak dipelihara, dikasih makan? Burung gagak dipelihara. Siapa saya dan saudara? Dia mati di kayu salib, korban nyawa. Masa kebutuhan hari-hari kita tidak dipenuhi Tuhan? Periksa dirimu. Apa ada kegelapan? Dusta itu gelap. Ada tidak senang di hati? Selesaikan. Itu ajaran yang sehat. Kalau kau ingin mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, pergi berdamai dengan sesamamu yang ada apa-apa di hati, lalu baru kembali persembahkan. Orang Kristen mengabaikan. Biar saudara pergi sampai ke ujung bumi, memberi persembahan. Ketika engkau belum menyelesaikan, persembahanmu tidak diterima. Terima kasih. Berkati kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan memasang lilin. Jadi saya dengan istri yang memegang lilin menyala di sini. Lilin yang kecil. Biar kami berdua sampai selesai tugas saya di dunia. Kami mau menjadi terang, ya, sampai di usia yang Tuhan berikan. Dan saya bersedia untuk terus dengan setia melayani Tuhan yang luar biasa itu, ya. Itulah sebabnya mari saya undang istri saya ke depan sini dan kita akan bersama menyanyikan Silent Night atau Malam Kudus, dan kita akan bersama-sama berdiri sementara lampu akan dipadamkan sebagian besar. Tutup mata dulu. Saudara harus bisa merenungkan kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau tidak, Natal kita ini percuma. Ya, tiap tahun kita bernatal tapi tidak mengalami kasih pembaharuan Tuhan.
sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Hai, lihatlah, hai, lihat di Efrata sana. Kasih Tuhan terlalu besar. Besar, turunlah waktu terasa mawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Terpujilah Tuhan, berikan kemuliaan pada Yesus. Jangan berhenti dulu, katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihimu sampai Engkau datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali dan lampu dinyalakan. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, malam ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama, katakan amin.